Dia Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu ada. Dia Tuhan yang selalu bertanggung jawab atas setiap kita. Sebelum kita memikirkan hidup kita, Dia Tuhan yang lebih dahulu memikirkan itu. Mari buang kekhawatiran kita saat ini. Letakkan pergumulan kita di kaki Tuhan. Jangan biarkan itu menghambat kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan pagi ini. Biar segala puji syukur yang terbaik dari hati kita berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau memulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
ada di depan. Sampai Berdoa membuka ibadah kami pagi hari. aku serukan, terpujilah Tuhan. Sampai akhir hidup kami. Sampai akhir kan ku serukan, terpujilah Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, 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 glory. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memilih kami untuk pagi hari ini. Kami ada di rumah Tuhan beribadah bagi Engkau. Terima kasih buat pemilihan-Mu yang luar biasa bagi pribadi-pribadi kami. Ini kami Bapa, kami pagi hari ini mau menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau, membesarkan. Karena Engkau sungguh layak untuk kami sembah, Engkau yang layak kami muliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Amin. Bapa, tolong kami, biar pagi hari ini kami memberikan yang terbaik di dalam ibadah ini bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tabiskan ibadah ini biar jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita semua yang percaya berkata, amin. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita bisa lihat samping kiri kanan, berikan salam sehat, muka belakang. Biar tangan kita bersorak bagi Tuhan, amin. Mulut kita menyembah Tuhan, amin. Kusorakan haleluya, kita naikkan pujian ini, ye. Dia kekuatan kita. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Dia yang angkat kami, amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Dia sumber kuat kita. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kita lewati. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Dia beserta kita. Sebab Engkau sertaku. Mari dengan iman nyanyikan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat Tuhan yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Yesus, Kau kekuatan
Saatnya untuk persembahan yang pertama dijalankan, yang bertugas bisa mempersiapkannya. Baik, mari Bapak Ibu, kita siapkan persembahan kita dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan, pagi yang penuh sukacita ini, kami diberikan kesempatan untuk memberi pada pagi ini Tuhan. Biarlah kami memberi dengan segenap hati kami Tuhan, biarlah harta kami yang sedikit ini Tuhan, bisa memberkati akan pekerjaan-Mu di kota ini Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberi kepada pagi hari ini Tuhan. Biarlah terpujilah Engkau karena pemberian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati setiap persembahan kita semua. Selamat memberi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia Tuhan yang tak pernah mengecewakan, amin. Tak pernah yang mengecewakan. Dia Tuhan yang tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Saja kita semua bangkit berdiri, siapkan hati kita untuk firman Tuhan dengan pujian ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mulia agunglah namamu Bapa. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Trinitas agung kami, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami memuji memuliakan Engkau karena kami menikmati pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, naungan-Mu, kasih setia-Mu, rahmat-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan saatnya kami akan dengar firman-Mu bicara buat kami. Biar hati kami terbuka bagi Engkau. Biar hati kami menjadi tempat yang pantas dan layak buat firman-Mu. Karena firman-Mu adalah perkataan-Mu, bahkan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, tolong kami untuk kami memahami apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari Kamis ya. Iya, kami rombongan belasan mobil yang pergi ke Oemova. Pak Arnold yang punya acara yang mau kejar ke Kupang tidak jadi. Karena acara di sana sangat seru. Hati kami penuh sukacita. Karena kami lihat orang-orang itu masih merokok. Ada yang saya dekat pegang tangan masih bawa sopi. Ada yang mama siri sampai meleleh di sini. Tapi mereka punya kerinduan sangat luar biasa. Sampai kita punya hati ini rasa seperti mereka terbuka buat kami. Biasanya kalau begitu hati kita sudah mulai tidak rasa enak ya. Tidak rasa nyaman. Tapi lihat kerinduan mereka sama seperti gumpalan batu yang baru didoi dari gunung batu belum berbentuk. Jadi masuk di dalam satu persekutuan yang kira-kira pelan-pelan mau bentuk mereka jadi orang begitu. Jadi walaupun keadaan mereka begitu, tapi di hati kami ini seperti rasa sayang sama mereka. Karena mereka seperti tidak tahu tangan kiri, tidak tahu tangan kanan. Sama seperti apa yang terjadi di Nineveh, tidak tahu tangan kiri, tangan kanan. Mereka ngomong dengan kita siripinang, kampias, keluar rokok, bau sopi. Tapi mereka rindu sesuatu. Mereka rindu perubahan. Mereka rindu transformasi. Mereka rindu sesuatu yang baru. Sampai Bapak Ibu, kita tiba. Lalu mulai acara. Dari awal kita saksikan. Orang-orang itu menangis, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi tunduk nangis. Ada yang saya lihat, mereka menangis sampai tidak bisa tahan mulut, mereka pegang, mereka punya mulut begini supaya tidak bisa berteriak. Mereka rindu Tuhan. Mereka rindu sebuah perubahan. Waktu pemberitaan firman Tuhan yang pendek dan diajak untuk menyerahkan diri. Semua orang, pendetanya juga, ibu pendeta yang adalah pendeta juga dicamplong angkat tangan. Roh Allah bekerja luar biasa. Ini yang disebut anugerah. Kasih karunia datang kepada kita, tidak mau lihat lu tukang rokok, tidak mau lihat lu tukang minum sopi atau belum tahu sesuatu. Ini yang disebut anugerah. Tapi waktu anugerah itu datang, kita tidak boleh main-main dengan anugerah itu. Kita mesti belajar berubah. Dan saya lihat orang di Oemova akan bangkit dan mereka akan berubah.
Karena kerinduan yang besar. Bayangkan tanggal 14 yang lalu, 14 Agustus mereka datang ibadah di sini kan. Kita belum omong apa-apa, mereka pulang. Mereka sudah bercerita di antara mereka waktu saya pergi, mereka cerita sama saya. Pendetanya cerita, beberapa tokoh dalam jemaat itu cerita, mereka bilang begini, kita mulai sekarang gosok gigi berisi. Kita mulai hati-hati, kalau bisa berhenti rokok, berhenti minum. Kalau bisa betul pergi, nah kita dibaptis. Padahal kita belum ngomong apa-apa. Saya cerita ini dengan tujuan kita hati-hati. Karena jangan sampai firman Allah berkata, yang terkemudian akan menjadi yang pertama. Dan yang pertama jadi terkebelakang. Jangan sampai kita sudah ada dalam kelompok karismatik Pentakosta sekian lama. Tapi kita tidak pernah bertumbuh, tidak pernah berkembang, tidak pernah maju. Kita stagnan, kita bertahan dalam keadaan kita. Sehingga tidak ada perubahan dalam hidup kita. Bayangkan mereka tidak ada gedung gereja lagi. Tidak ada kursi, tidak ada tempat duduk. Kita kirim terpal 6 yang besar-besar. Mereka bikin tenda. Itu tenda 6 tidak bisa muat mereka. Mereka mesti pinjam kursi. Saya tanya, ini sewa berapa? Satu kursi 1.000. Nah mereka baru mulai berkumpul dan mereka tidak bawa apa-apa keluar dari gereja Gemit. Gedung juga Gemit ambil, kursi juga ambil, sound system juga diambil, semua diambil. Jadi mereka tidak punya apa-apa. Tapi semangat perubahan itu tinggi sekali. Kita berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Kita belasan mobil dari sini pergi. Dan begitu tiba kita disambut dengan hati yang bagaimana rindu Tuhan begitu. Waktu Natonis menyambut belasan pendeta yang pergi. Berapa Pak? 12 pendeta yang pergi. Itu mulai dari acara Natonis yang bersair itu. Dia bersair sampai mata berkaca-kaca, sampai terakhir menangis, sampai tutup mulut ini. Takut suara keluar. Waktu pemancangan tiang gereja, papan nama gereja. Itu semua lari kasih tinggal, itu kursi-kursi datang berkerumun dengan pendeta, berkerumun dengan kita. Semua mau pegang itu tiang, pasang tiang nama dari gereja. Kita doakan ya, sebab saya bilang sama pendeta dan jemaat di situ, bahwa kita dari gereja ini bayar tiap minggu kursi yang mereka sewa 200 sampai 300 kursi, selain mereka punya bangku-bangku pinjam dari mana-mana. Jadi tiap minggu kita bayar, karena mereka belum punya. Kita tidak bisa kumpul harta di dunia ini untuk kekayaan kita. Kita mati, kita tidak bawa toh. Gereja ini juga tidak boleh simpan terlalu uang. Kalau ada uang buat misi, kirim. Lebih baik gereja ini habis uang daripada simpan uang. Untuk uang-uang itu berubah menjadi manusia. Menjadi orang-orang yang diselamatkan. Waktu kami pulang, rombongan musik dan sound itu ada yang pakai motor. Jadi banyak yang pakai motor pergi juga. Waktu pulang di tengah jalan, belum di tengah jalan, baru beberapa ratus meter dari tempat pengeresmian itu. Ibu-ibu menangis sepanjang jalan. Ya.
Mereka bilang, aduh kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Mereka menangis, bibir merah. Tapi kita lihat bahwa Tuhan jamah mereka. Dan pasti mereka berubah. Ada bengkel yang di tengah jalan, ada Dendi punya motor rusak, jadi harus perbaiki di situ. Tuan bengkel bilang, kami semua gereja di situ. Kami semua ada di situ. Mau bayar, tuan bengkelnya bilang, tak usah. Ini di kampung, orang belum bertobat betul, semua ngerti yang begini. Mari kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang kokoh dan kuat. Saya waktu katakan yang mau menyadari firman Tuhan pada siang. Karena itu jam 1 ke jam 2 ya. Jam 2 siang. Selain dari semua angkat tangan, saya lihat Pak Pendeta angkat tangan. Ibu pendeta yang adalah ketua majelis gereja Sion di Camplong angkat tangan. Mereka menyerahkan diri. Nah kalau pendeta sebegitu, pasti jemaatnya yang dipimpin juga akan mengalami pembaharuan. Perubahan. Jadi sekali lagi ya, kita mesti sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mengapa harus menjadi orang Kristen yang kokoh dan kuat? Why become strong Christian? Mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kokoh dan kuat? Sebagai jemaat. Karena dalam perjalanan iman ini kita akan didera dengan banyak kesukaran. Kita tidak bisa menyangkal itu. Kesukaran ini mulai dari kesukaran wabah yang mendera kita, COVID-19, monkeypox, cacar kode atau cacar monyet, lalu bermacam-macam penyakit lain. Menimpa hidup ini dari segi ekonomi. Tambah minyak naik, tambah semua naik, pasti mahal. Kita mesti kokoh kuat. Situasi di bidang rohani pun tantangannya berat. Tadi malam saya nonton vikaris yang mencabuli 6 jemaat di Alor. Polisi dia lari datang di Kupang, tangkap bawa pergi. Tadi malam saya nonton, ternyata dari 6 naik menjadi 11 orang yang dia cabuli. Tantangan-tantangan dan kesulitan ini menghimpit kita semua, mempermalukan kita semua. Situasi dan keadaan Sambo bikin kita kekristenan tambah mengalami pressure yang kuat. Kita didera dari segi politik. Sudah tidak ada politik yang menarik. Semua sedang merusak moral dan etika kita ketika kita tidak kuat. Sebab semua akan bergerak dengan uang untuk mendesak kita memilih siapa. Mazmur 119 ayat 153, lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Tauratmu tidak kulupakan. Nah ini yang diharapkan untuk menjadi kokoh dan kuat, sebab kesukaran, kesulitan ini ada di sekitar kita. Pemazmur memasmurkannya, melantunkannya, bahwa
Kesengsaraan dari segala segi ini menimpa kehidupan kita. Kehidupan beretika, bermoral juga telah membuat kita kadang-kadang menjadi tak berdaya. Berapa banyak orang hancur moral dan etikanya. Karena keadaan moral etika yang buruk telah mewarnai seluruh dunia. Perkawinan sejenis, lesbian, homoseks, perusakan rumah tangga oknum yang lain terhadap rumah tangga orang, pergaulan yang tidak menjadi panutan dan contoh. Ini kesukaran besar buat orang tua, kesukaran besar buat pendeta, kesukaran besar buat aktivis gereja, kesukaran besar buat kita semua. Sebab kita rindu supaya ada kehidupan normal yang baik. Tapi digerus dengan situasi yang buruk. Jadi baik dari penyakit, baik dari ekonomi, baik dari kehidupan bermasyarakat, baik kehidupan politik, semua diwarnai dengan keadaan yang menyusahkan. Itu sebabnya pagi ini saya menyampaikan sebuah subtema mengapa harus menjadi orang Kristen yang kokoh. Karena memang kita ada dalam keadaan ini. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Harus kokoh. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi semua yang ada di sekitar kita ini tinggal kita punya kekokohan iman dan percaya. Sebab Tuhan sudah bilang bahwa memang itu semua pasti terjadi. Semua itu akan ada di sekeliling kita. Tapi Tuhan memberikan sebuah jaminan bahwa Tuhan sudah mengalahkannya. Nah, untuk menikmati kemenangan itu, kita mesti kokoh di dalam iman percaya. Sebab di mana-mana kita dibujuk untuk berbuat dosa, di mana-mana kita dipengaruhi untuk berbuat dosa, di mana-mana kita diwarnai dengan warna-warna gelap, tidak ada warna terang. Anda nonton televisi saja banyak yang mewarnai otak dan hati kita dengan perkara-perkara tidak benar. Anda buka HP saudara sekarang, Anda mau atau tidak mau, film porno keluar di HP saudara. Promosi porno keluar di HP saudara. Anda mau atau tidak mau, itu masuk secara otomatis ke dalam HP gadget saudara. Anda mau atau tidak mau, Bapak Ibu mau atau tidak mau, berita hoax masuk di sana. Dan kalau kita tidak teliti, kita terbabit di sana. Jadi mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat? Why become a strong Christian? Karena memang ini semua ada di sekitar kita. Kita tidak bisa menyangkal. Kita tidak bisa lari menjauh dari itu semua. Ada di sekitar kita. Nah, tinggal sekarang kita bisa jadi kokoh atau tidak. Kalau kita mau kokoh berarti kita sungguh di dalam Tuhan. Jam doa kita pergunakan baik. Jam baca Alkitab kita pergunakan baik. Jam ibadah kita pergunakan baik. Tutur bicara kita gunakan secara baik. Pergaulan kita gunakan secara baik. Sepak terjang kita pergunakan secara baik. Tempat di mana kita bekerja, kita jadi contoh dan teladan di sana. Baru kita bisa menjadi orang Kristen yang kuat, become a strong Christian. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, lebih daripada itu, Matius 10 ayat 16, Tuhan Yesus saja ngomong dan Tuhan Yesus saja bilang bahwa kita semua ini, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala.
Kalau serigala ini bicara tentang segala kesukaran yang membahayakan kita. Itu Tuhan bilang kita ada di tengah-tengah. Kalau lesbian, homoseks, korupsi, berbohong, dusta, percabulan, persinahan, kumpul kebo, perbuatan jahat itu serigala. Kita ditaruh di tengah-tengah. Kita bisa kuat atau tidak. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Di tengah-tengah segala kesukaran itu, kesulitan itu. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa maksud analogi ini? Suruh cerdik dan tulus. Karena dengan cara itu kita bisa berdiri kokoh. We become strong in Christianity. Kita akan menjadi kokoh di dalam kekristenan kita. Sebab kalau tidak, kita hancur. Karena firman Allah berkata, Tuhan taruh kita di tengah-tengah itu, serigala. Dan kalau kita coba kembangkan makna serigala itu, di tengah pelacuran, di tengah persinahan, di tengah lesbian, di tengah homoseks, di tengah korupsi, di tengah kumpul kebo, di tengah pemabukan, perjudian, di tengah moral yang rusak, di tengah segala keadaan yang buruk. Ini firman Allah bilang, Tuhan Yesus bilang, saya taruh kamu di sana. Untuk apa? Mendapatkan the Christianity become strong. Untuk mendapatkan orang Kristen yang menjadi kokoh dan kuat. Ada amin. Sebab tanpa ujian dan tantangan dan kita menang, kita tidak bisa disebut kokoh dan kuat. Jadi kalau ada kesulitan, ada godaan, ada bujukan untuk berbuat dosa, ingat ini firman agar kita kokoh. Oh, Tuhan taruh saya di tengah-tengah itu semua. Tujuan Tuhan untuk mendapatkan kekokohan. Apa kita kokoh atau tidak? Nah, untuk kokoh itu hanya satu saja. Yohanes pasal 1 ayat 12. Seberapa banyak orang yang menerimanya, mereka diberi hak menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah berarti anak-anak kokoh toh. Tuhan Allah kokoh. Nah kita anak-anak Allah ya kokoh, kuat. Sistem daripada sorga punya pemerintahan itu kerajaan. Bukan republik, bukan demokrat, tapi kerajaan. Kalau kerajaan itu kepemimpinan tidak pernah beranjak daripada turunan raja. Anda lihat ini kematian Elizabeth II. Ratu Elizabeth. 10 hari mereka berkabung nanti berkubur. Mati itu hari besok anaknya. Langsung ganti jadi raja. Tidak boleh orang lain jadi raja. Hari pertama itu dia jadi raja. Waktu itu semua parlemen, semua perdana menterinya, pembesar rakyatnya semua tunduk di hadapan dia. Dia walaupun pernah ada cacatnya karena dia punya skandal dengan perempuan yang sekarang jadi istrinya ini. Setelah Lady Di mati kan. Atau masih hidup tidak tahu. Orang lupa itu semua. Waktu dia dilantik menjadi raja. Nah firman Allah berkata kalau kita menerima Kristus, kita anak-anak raja. Warisan raja itu ada pada kita. Sebagaimana yang kita saksikan itu. Ratu Elizabeth meninggal kemarin dulu. Lalu anaknya langsung menjadi raja. Semua orang tunduk dan takluk. Dia kokoh dan kuat. Tidak ada orang berani ganggu gugat dia. Nah kalau kita jadi anak raja. Kita akan become strong Christianity in our life. Kita akan menjadi orang Kristen yang kokoh dan kuat dalam hidup kita. Karena apa? Warisan darah raja itu di dalam kita.
Jadi walaupun kita ini latar belakang orang berdosa. Tapi waktu sudah terima Yesus, the greatest changes in our life. Satu perubahan besar, terbesar terjadi dalam hidup kita. Yaitu dari anak setan menjadi anak raja. Dan dalam peraturan dan hukum-hukum yang kita belajar tentang kehidupan binatang, biar kita ditempatkan di tengah serigala, tapi kalau kita disebut anak raja, maka dalam hubungan kehidupan binatang hutan, singa itu raja. Kalau dia sudah mengaum, biar lu serigala hebat, lu out, lu lari semua. Ketika kita jadi anak raja, kita mengaum. Walaupun kita ada di tengah-tengah serigala. Semua akan tunduk dan takluk untuk membuktikan bahwa kita orang yang kokoh dan kuat. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kita tidak bisa menolak ini. Tapi we must become a strong Christian in faith. Kita harus menjadi orang Kristen yang kokoh di dalam iman untuk menaklukkan semua ini. Kalau tidak, kita rugi besar. Kalau saudara lihat sejarah Sambo, Anda bayangkan kalau dia lulusan daripada akademi kepolisian, berarti dia lulus dengan satu balok lobang di sini. Dulu balok lobang satu. Itu memerlukan berapa puluh tahun. Dan karya yang seperti apa sampai naik jadi 2 bintang. Seketika semua lenyap. Seketika semua lenyap. Kenapa? Karena tidak kokoh. Tidak berdiri kokoh. Tidak kuat, gampang terbabit. Gampang termakan serigala. Karena dia tidak jadi anak raja yang sejati. Yang punya roh singa raja hutan. Di sekolah teologi Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Lambang daripada 4 Injil ini, Matius itu lambangnya itu singa. Yang menuturkan Yesus raja. Kalau dia raja, dia ngomong, semua tunduk. Seperti singa kalau mengaum, semua diam. Bayangkan dari satu balok lubang naik berjuang setengah mati sampai 2 bintang. Sudah mau tinggal beberapa waktu lagi 3 bintang. Jenderal, irjen. Dalam waktu hanya berapa jam, semua sirna. Semua lenyap. Why we must become a strong Christian? Mengapa kita harus pagi ini dengar menjadi orang Kristen yang kokoh dan kuat? Karena kita memang di tengah serigala. Tidak kuat berarti habis. Dan untuk punya kekuatan, caranya sangat mudah, sangat sederhana. Terima dia, Yesus. Menurut Yohanes 1 ayat 12. Kita jadi raja, anak-anak raja. Warisan, otoritas, wewenang dan wibawa. Raja itu ada di dalam kami. Darah raja itu mengalir di dalam kita. Sampai istri raja, anak daripada Elizabeth, Ratu Elizabeth,
punya istri. Kan itu istri kedua. Yang tidak disetujui. Yang tidak disenangi. Yang tidak disukai oleh istana Buckingham. Tidak disetujui. Tetapi berjalannya waktu sebelum Ratu Elizabeth meninggal, dia sudah membuat pengakuan bahwa dia istri raja. Jadi, mau atau tidak mau, ketika darah raja itu mengalir dalam kita, mau atau tidak mau, akan terjadi pengakuan saudara dan saya adalah anak-anak raja. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Istri raja pengganti Ratu Elizabeth, nama Camelia, itu tidak diterima. Tidak disetujui. Tapi akhirnya kemarin malam saudara lihat dia dengan raja pengganti ratu. Jalan dan semua rakyat memberi hormat. Memberi penghargaan. Mereka lupa dia punya latar belakang. Mereka lupa dia punya kehidupan lama. Mereka lupa semua perbuatan yang salah dari raja. Ketika dilantik. Karena itu, sesukar dan sesulit apapun kehidupan ini yang mendera hidup kita, jadilah orang Kristen yang kokoh dan kuat. Pertama Petrus 5 ayat 8. Perlu kesadaran yang sungguh. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau tidak kokoh. Suratan Petrus bilang. Si singa dalam konteks ini bicara tentang. Dia bilang. Si iblis yang berjalan-jalan keliling seperti singa. Artinya apa? Raja setan sedang jalan keliling. Yang berteriak-teriak. Mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat dia telan? Yang tidak kokoh. Yang tidak kuat di dalam iman. Yang kekristenannya KTP. Yang kekristenannya tradisional. Yang kekristenannya formalitas. Yang kekristenannya ikut rame. Tidak ada transformasi. Tidak ada perubahan. Tidak ada kepenuhan Roh Kudus. Tidak ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Tidak ada kerinduan menjadi saksi. Ini orang-orang yang lemah. Yang gampang diterkam oleh si raja setan. Firman Allah bicara dengan terus terang kepada kita. Bahwa si raja setan untuk menerkam yang digambarkan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Ini dia mau menerkam, dia tidak diam-diam. Lalu tiba-tiba dia terkam. Tidak. Tapi dia teriak-teriak. Firman Allah berkata dia teriak-teriak. Ingat oh beta lalu dari sini. Roh zina lewat dari sini. Roh cabul lewat dari sini. Roh korupsi lewat dari sini. Roh perselingkuhan lewat dari sini. Mengaum-ngaum. Dia berteriak. Berarti kita tahu dong. Kita dengar dong. Kita paham dong. Sebelum dia terkam. Tapi karena kita tidak kokoh dan tidak kuat. Tidak paham. Dia terkam. Ayat yang ke-9 dia bilang lawanlah dia dengan iman yang teguh, yang kokoh. Become strong Christianity. Menjadi orang Kristen yang kokoh, punya iman yang teguh. Sebab kalau tidak, kita tergila semua. Kita diterkam semua. Jadi setan tidak pernah telan orang, tangkap orang itu, dia tangkap diam-diam. Tidak.
Firman ini bilang dia mengaum-ngaum, artinya dia bel-bel, sama kayak Otto mau lewat jalan. Kita sedang ada di tengah jalan, dia bel-bel begitu, mengaum-mengaum. Sudah dengar bel tidak mau undur, dia gilas. Kalau dia gilas, siapa yang bodoh, siapa yang salah? Kita yang bodoh. Kalau dia mengaum-ngaum, dia bel-bel tidak mau undur. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu yang di seluruh dunia menanggung pressure yang sama. Penderitaan yang sama. Kesukaran yang sama. Kesulitan yang sama. Bujukan iblis yang sama. Pengaruh gairah seksual yang sama. Yang tidak terkontrol. Sama. Pengaruh keinginan daging yang sama. Pengaruh keinginan tidak menghormati orang lain sama. Tapi ayat 10 berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi kamu. Melengkapi dengan apa? Kekokohan. Bagaimana bisa kokoh? Dia bilang melengkapi. Melengkapinya cara seperti apa? Dia turun dari surga untuk melengkapi kita. Alat perlengkapan sudah turun. Maka itu Yohanes 1 ayat 12. Kalau engkau terima alat perlengkapan itu, engkau punya perubahan terjadi secara drastis di dalam dirimu. Dari anak setan menjadi anak raja. Perlengkapan itu make you change. Membuat engkau berubah. Jadi kalau sampai di dalam kehidupan ini tidak ada perubahan, itu yang menjadi masalah. Sulit kita kokoh dan kuat. Saya berharap bahwa kita semua ketika mendengar ini kebenaran, kita mau katakan, sisa waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita mau gunakan baik-baik, berdiri kokoh. Uang yang sisa, saudara bisa hitung. Barang emas di peti penyimpananmu atau di safety box di bank, saudara bisa hitung berapa potong. Sapimu engkau bisa hitung berapa banyak ekor masih sisa. Tanahmu bisa Anda hitung masih berapa banyak bidang yang ada. Pakaian Anda bisa hitung ada berapa banyak potong di lemari pakaianmu. Tapi waktu yang sisa Anda tidak bisa hitung. Tinggal 1 tahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah, 4 tahun kah, 5 tahun. Kita tidak bisa hitung. Karena itu, use your time. Be careful and watching situation around you. Karena itu, pergunakanlah waktumu dengan baik. Perhatikan keadaan yang sedang terjadi di sekitar. Minggu yang lalu, Ibu Mesak punya suami, punya saudara, bawa istri untuk kemo di rumah sakit. Dia yang sehat, dia yang kuat, kokoh. Bawa istri ke rumah sakit untuk kemo. Setelah pulang dia tidur di Dadegu, dekat asrama tentara sini, Konino. Orang dikasih bangun, berangkat. Malam Ibu Mesa datang di rumah. Bapak John datang dulu kok. Bapak mau kasih masuk jenazah di peti. Karena pagi jam 6 mau bawa di ferry. Menuturkan dia lagi sehat, lagi kuat. Maka itu saya bilang, uang Anda tahu berapa sisanya. Barang emas engkau tahu berapa banyak jumlahnya.
Harta, tanah, uang engkau tahu berapa banyak. Tapi waktu yang sisa engkau tidak tahu. Karena itu pergunakan dengan baik. Mari kita bangkit berdiri. Become stronger as a Christianity. Jadi kokoh dan kuat sebagai orang Kristen. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari angkat tangan-Mu dan berkata, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Gloria, mulia nama-Mu, puji nama-Mu, agunglah Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar firman ini menempati hati kami, jiwa kami, roh kami. Dan tidak ada satupun di antara kami yang tidak berdiri kokoh dan kuat. Sebab kami ada di tengah-tengah serigala. Kami ada di sekitar aumannya iblis yang digambarkan sebagai singa atau raja iblis.
Kami memiliki otoritas dan wewenang wibawa raja ketika Yesus berdaulat di dalam hidup kami. Ketika kami membuka lebar-lebar hati kami bagi Yesus dengan segala regulasi dan aturannya di dalam hidup kami. Kami memiliki otoritas menaklukkan kuasa dan pengaruh dunia ini. Dan kami akan kokoh sampai Tuhan Yesus datang. Hamba serahkan seluruh sidang jemaat dalam tangan-Mu. Tua, muda, kecil, besar. Aktivis gereja. Mulai dari pemusik, singer, song leader, multimedia, bagian sound. Supaya kami jadi teladan, supaya kami jadi contoh sidang jemaat, pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan. Supaya kami jadi contoh. Ketika kami sibuk beribadah, kami sibuk melayani. Bukan di ruang gereja kami menjadi orang yang melayani. Tapi di marketplace, di luar sana. Kami akan jadi saksi, jadi contoh, jadi teladan. Untuk membuktikan kami kokoh, kuat di dalam Tuhan. Bukan kami terbabit dengan pengaruh dunia dan kebiasaannya. Oleh karena itu ajar kami semua untuk tahu tanggung jawab kami. Lebih-lebih yang melayani. Sekecil apapun kami melayani. Kami harus jadi contoh di luar sana. Jadi teladan di luar sana. Jadi contoh di media sosial. Jadi contoh di dalam gadget kami dan di dalam HP kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami semua sebagai imam kadim dan abdi Allah. Hamba berdoa dan meminta tangan Trinitas Agung terkedang di atas tiap kami semua. Biar kami diberkati menjadi kokoh kuat dan menjadi saksi yang baik. Sebelum Tuhan Yesus datang atau sebelum kami mati. Ajar kami untuk kami gunakan waktu kami dengan baik. Ajar kami untuk kami memperhatikan situasi di sekeliling kami. Agar kami tidak terbabit, kami jadi kuat dan kokoh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar doa kami semua. Ketika kami minta pengampunan dan penyucian. Ketika kami menyerahkan diri kami kepadamu. Ketika kami berkomitmen untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Mari kami angkat nyanyian ini sekali lagi. Dan pelayan-pelayan meja akan datang ke meja perjamuan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Bapa di sorga, setelah kami dengar firman Allah, kami diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan. Kami akan ambil perjamuan Tuhan. Biar kami berdiri di atas tanah yang kudus. After we heard word of God,
and already make all of us be strong in faith, in Christianity. Now, we want to take Holy Communion. Give to us, realize we stand in the holy ground when we take Holy Communion. Bapa di sorga, biar kami berdiri di atas tanah yang kudus, the holy ground where we want to take Holy Communion. Waktu kami mengambil perjamuan kudus, terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan kami. Kami siap mengambil perjamuan kudus. Now we ready to take Holy Communion. Clean our mind and cleanse our soul and our heart. And we worthy to have fellowship in Holy Communion with you. Thank you, Lord. In Jesus' name, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Roti yang saudara lihat bicara tentang tubuh Kristus yang dipecahkan karena kita. Ambillah dan makanlah. Cawan dan anggur yang dituang di depan kita bicara tentang darah Kristus, darah anak domba Allah, darah perjanjian baru itu yang tercurah karena kita. Ambillah dan minumlah. Dalam perjamuan kudus pada persekutuan gereja ini, kita tidak mengenal gereja sedia untuk mengambil perjamuan kudus. Kita dididik untuk bersedia pada segala waktu. Bukan pada perjamuan kudus saja. Kalau saudara tamu, kami tidak berkeberatan untuk saudara mengambil perjamuan kudus. Namun harus punya komitmen kuat, mengasihi Tuhan Yesus, dan mau tunduk kepada perintahnya. Bagi anak kecil yang belum memahami dan belum bisa membedakan arti dan makna dan isi daripada perjamuan kudus, supaya jangan diberikan dulu. Setelah terima roti dan anggur, saudara tunggu, Bapak Ibu tunggu sampai ada aba-aba kita makan dan minum bersama. Kita angkat sebuah nyanyian dan segera Bapak Ibu dilayani. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu
sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari roti di tangan kanan kita, kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita nyanyi, aku mau jadi roti yang terpecah. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh. Sambil kita ingat Yesus mati untuk kita dan ganti kita. Dengar pertama Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kami makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
anggur kita angkat lebih tinggi dari kepala kita dan kita dengar ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kami minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Praise your name, God and Lord Almighty, Lord and God of all. You are the Savior. You are the doctor, Savior. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan tabib kami. Engkau juru selamat kami. Engkau Allah yang maha kuasa, maha tinggi. Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat kami. Mengambil perjamuan Tuhan untuk ingat pengorbanan-Mu. Untuk ingat karya yang besar di Golgota untuk kami. Ajar kami untuk menghormati Engkau lebih dari segala-galanya. Ajar kami untuk mencintai Engkau lebih dari segala-galanya. Ajar kami untuk setia kepadamu. Ajar kami untuk kami hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Teach us to honor your name and honor you.
teach us to become worthy to worship you, to believe you. You are Lord of hosts. Thank you, Lord. You are my Savior and Savior for all the world. Praise your name. Puji namamu, Engkau juru selamat pribadi kami dan juga juru selamat dunia ini. Segala hormat, puji, sembah hanya bagi Engkau Tuhan dan Allah kami, tabib kami, penebus kami, pembebas kami, yang menguduskan dan menyucikan kami. Kami tahu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan setiap kami yang menikmati kasih karunia ini, tolong supaya kami tidak meremehkannya, kami tidak menginjak-injaknya, tapi kami junjung tinggi martabat mulia yang telah dikaruniakan kepada kami bagi keselamatan kami. Beri kami setia kepadamu. Berkati tiap kami dalam usaha pekerjaan kami. Berkati anak cucu kami dalam pendidikan mereka. Beri mereka berhasil dalam pendidikan mereka mulai dari tingkat TK sampai universitas. Beri mereka anak cucu kami semua cinta Engkau, mengasihi Engkau, cinta orang tua, mengasihi orang tua. Supaya mereka diberi umur panjang dan diberkati. Kami berdoa buat para janda balu, duda, yatim piatu, berkati mereka. Kami berdoa buat semua misionaris hamba Tuhan yang melayani hari ini, Engkau berkati. Kami berdoa buat jemaat baru yang berjumlah 1.000 orang lebih di Oemova yang pagi ini mereka berbakti di bawah tenda. Tuhan berkati pendetanya, berkati pengurusnya, berkati mereka untuk beranjak dari kebiasaan yang stagnan dan kaku yang seremonial menjadi penyembahan di dalam roh dan kebenaran, menikmati lawatan dan baptisan Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan, kasih kepada kami semua dalam gereja ini hati untuk membangun buat mereka sebuah gedung gereja. Dan kami mau sisihkan sejumlah uang untuk kami bisa beli bahan bangunan untuk bangun gereja mereka. Sebab kami merasa tidak layak mereka beribadah di bawah tenda sedangkan musim hujan makin dekat. Berikan kepada kami hati misi yang kuat dan dalam. Puji namamu Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Berkati kebaktian kedua dan ketiga dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa. Semua yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Berikan sanjungan terbaik. Terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Baik, tiba saatnya untuk persembahan kedua dijalankan. Yang bertugas bisa mempersiapkannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami diajarkan pagi hari ini untuk kami kuat di dalam Engkau, kami kokoh di dalam Engkau, karena dunia tempat di mana kami berpijak hari ini dengan penuh dengan segala macam rayuannya, membujuk kami orang percaya untuk mengikuti hawa nafsu kami, mengikuti keinginan daging kami, dan mengikuti perkembangan teknologi yang luar biasa ini yang membuat kami jauh dari Engkau. Engkau tolong kami untuk kami, meskipun kami mempergunakan, kami hidup di tengah-tengah dunia ini dan mempergunakan semua perkembangan dunia yang terjadi.
tapi kami kokoh di dalam Tuhan dan tidak terbabit dalam tipu daya iblis. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berikan korban persembahan kami yang kedua. Tuhan memberkatinya. Haleluya. Amin. Baik, sambil memberi, mendengar beberapa pemberitahuan. Pertama, saya harus bikin saudara cemburu, saudara rugi tidak kayak Emova. Jadi kalau ada waktu, saudara buang waktu ke sana. Saudara akan menyaksikan batu-batu antero mau dipahat jadi manusia. Mereka berbakti di bawah tenda. Saya harap saudara tergerak. Sisihkan uang belanja saudara. Uang senang-senang saudara. Lalu sekecil apapun isi di amplop dan tulis ini buat pembangunan gereja. Kita sedang membangun di Oitalo Sejahterland. Tapi mungkin ini kita akan fokus karena kasihan mereka di bawah tenda. Saudara taruh uang saudara di amplop, tulis ini buat pembangunan. Pekerjaan misi juga kalau saudara tergerak buat misi, tulis sekecil apapun, taruh di amplop dan tulis bahwa ini buat misi. Kalau saudara belanja untuk tiap hari 20.000, lebih baik kasih kurang 15.000, 5.000 kasih masuk untuk pembangunan pekerjaan Tuhan. Mari kita kumpulkan harta di sorga, bukan di bumi. Ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini, tolong angkat tangan yang baru pertama kali. Tidak ada. Baik. Sebentar kalau saudara yang berulang tahun mau didoakan, boleh datang di depan. Ketika kita nyanyi Priestly Blessing. Now to all our excellency friends and best friends, all the world, where you join us in the Sunday service in this morning. We hope you get blessing and be blessed. You are in Europe, in Africa, Middle East, in Asia, in United States, Australia, and New Guinea, and all our excellency friends in Indonesia. We pray you get blessing from our service in this Sunday service. And we ask you pray for New Covenant Assembly in Jalan Jenderal Soeharto 25, so that become multiply in members and in spiritual. Thank you for your praying and join us in this Sunday service. God bless you. Kita menyapa saudara-saudara kita di seluruh dunia yang mengikuti secara online kebaktian kita. Kiranya mereka diberkati dan juga mereka mendoakan kita. Our dance in this morning is become strong as a Christianity. Tema kita adalah menjadi kuat dan kokoh sebagai orang Kristen. Baik, mari bangkit berdiri. Kita nyanyi Priestly Blessing. Will bless you, the Lord will keep you, the Lord will make His face to shine upon you, the Lord will bless you, the Lord will keep you, and be gracious unto you, the Lord will
His face shine upon you, and He will give you peace, and He will give you peace, and He will turn His face to you. The Lord will bless you, the Lord will keep you, the Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you, the Lord will keep you, and be gracious unto you. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His blessing. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His peace. May you enjoy the fullness of shalom. Haleluya, haleluya. Kami ikut bersyukur karena Tuhan tambahkan 1 tahun usia kepada kekasih-kekasih kami yang berdiri di hadapan-Mu. Melewati 1 tahun yang Engkau berikan, ada banyak pergumulan, tapi juga ada banyak berkat yang mereka nikmati. Dan kalau sampai mereka ada di hadapan-Mu dan kami semua satu hati mendoakan mereka, membuktikan mereka berkemenangan dalam hidup. Kami berdoa, beri mereka umur panjang. Dan di dalam umur panjang itu diisi dengan kesetiaan kepada-Mu. Dan apa yang mereka kerjakan yang halal diberkati oleh Engkau. Dan semua cita-cita serta mimpi-mimpi yang belum menjadi kenyataan Engkau buat jadi nyata di sisa perjalanan kehidupan mereka. Ikat mereka kuat bersama kami dalam kasih-Mu. Biar kami bersatu sampai Tuhan Yesus datang. Jadikan mereka berkat di mana saja mereka beraktivitas. Sehingga banyak orang menemukan Tuhan Yesus lewat hidup mereka. Rumah tangga mereka, keluarga mereka. Tuhan selamatkan. Tuhan rebut. Dan seluruh famili mereka kami taruh dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Now before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sekarang sebelum pulang rumah, angkat hatimu dan tanganmu kepada Tuhan. And now receive grace, blessing, give, love, and compassion from our Lord God the Creator. Sekarang terimalah berkat, kasih karunia, rahmat dan anugerah serta belas kasihan daripada pihak Allah Bapa Sang Pencipta, from Jesus Christ our Savior, dan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, and Holy Spirit, Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus, Parakletos dan Roh Penghibur itu. Now till the end of your life, mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu, till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Salam, selamat pagi, selamat ulang tahun.
Bagi kekasih-kekasih semua, Tuhan memberkati.